so complicated when it hurts. Yo, what is up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP Career untuk episode ke-62. Dan sekarang ini waktunya kita balapan di Misano Grand Prix. Jorge Martin ini ya, Fabio Quartararo start dari front row, Tony Arbolino, kemudian Bezzecchi dan juga Asep akan start dari row kedua. Oke, hari ini Jorge Martin kayaknya bakal tampil cukup mendominasi. Lihat aja nanti. Oke, sekarang waktunya balapan sesi sprint dan kompon double soft kita gunakan. Dan jangan lupa, bahan bakar juga harus kita kurangin agar motor lebih ringan di sesi sprint race kali ini. Langsung saja kita mulai Misano GP. Let's go. This race as well. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Misano Grand Prix. It's on the way menuju first corner, dan kini serangan dari Miguel Oliveira di turn 1. Acosta datang mengovertaking dan begitu saja Asep langsung kesulitan bertarung di lini tengah. Kembali fokus dan sepertinya seseorang terjatuh, dan kini Miller Luca Marini diinvestigasi. Kita susul Johan Zarco serta Taka. Mantap sekali, kita block pass duo Trackhouse Racing MotoGP dan kita berhasil ngelakuin hal yang sama seperti yang mereka lakukan tadi di turn 1 ketika start dimulai. Luca Marini digajar long lap penalty lagi dan lagi. Luca Marini mendapatkan sebuah hukuman dari MotoGP Steward. Dan sekarang Viñales di depan kita, bersiap-siap menyusul di tikungan ke-9. Entry corner, perlahan masuk dan oke, hati-hati, stay fokus in line, dan oke, kita overtaking Viñales untuk posisi ke-7 dan akhirnya Repsol Honda menduduki posisi ke-7 dari Aprilia Racing Factory Riders. Jorge Martin menjadi pimpinan race diikuti oleh Marco Bezzecchi, dan kita cukup melebar, sorry sekali, semoga tidak diberi peringatan dari MotoGP Steward. Dan oke, clear, aman. Masuk gila sektor Tony Arbolino, Marc Marquez depan kita, yang berarti Douglas ini sedang mendapatkan tempat yang sangat bagus di balapan kali ini. Tapi gak akan lama lagi, kita pastikan Surasep akan segera merebut tempat kenan dari Tony Arbolino. Masuk ke kedua, kita agak melebar, kembali ke racing line, kemudian fokus, oke. Tikungan 3, Variante Del Parcho, kemudian tikungan keempat. Dan sekarang gear dengan Tony semakin rapat, 0,6. Oke, 0,5 sekarang, semakin kesini semakin rapat, yang berarti kita ada peluang untuk bisa mengovertaking Tony nanti di beberapa sektor ke depan. Namun sekarang di tikungan 7, kita agak menjauh dari Tony Arbolino. Tikungan hairpin, kemudian exit corner kembali. Di belakang masih ada Viñales dan juga Miguel Oliveira, yang mana dua Aprilia tengah berjuang kan untuk bisa pada posisi ke-7 dari Asep lagi. Tapi kayaknya nggak bisa karena sekarang kita bisa bilang kayak lumayan bisa ninggalin gap dengan Maverick Viñales. Oke guys, lurusan menuju high speed corner, tikungan ke-11, oke. Masuk perlahan, semoga nggak ngelebar, nice sekali. So far so good, kita tidak sampai memiliki satu peringatan pun hingga sekarang di lap kedua last sektor. Oke, tikungan ke-14, kembali di exit corner, memasuki sektor keempat. Lap kedua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga posisi ke-9 tidak ada perubahan posisi sama sekali hingga sekarang. Di lap kedua, Jorge Martin menjadi fastest lap, dan di klasemen jarak poin dengan Enea semakin menjauh, yakni 41 poin. Gap antara Enea sama Asep Surasep. Tenang saja guys ya, kita nggak perlu khawatir karena di musim lalu sempat tuh kita memiliki gap sangat jauh sama Jorge Martin. Kalau nggak salah sampai 60-an poin ke atas, itu jaraknya jauh sekali. Tapi ketika masuk di seri Asia, Surasep step by step bisa ngepangkas jarak poin antara Enea dan juga dengan dirinya, yang mana hingga puncaknya di seri Sepang kita bisa
sempit sekali gap dengan Jorge Martin. Meskipun di main race di GP Sepang, apalagi di last lap, last corner, last sector, kita ditabrak sama Pecco Bagnaia sehingga kita gagal memiliki kans kuat untuk mengunci titel atau merebut titel juara dari Jorge Martin. Sehingga sekarang di musim ini kita berniat untuk membalaskan kekalahan itu di musim lalu. Tapi sayangnya sekarang ini yang menjadi leader di klasemen bukanlah Jorge Martin, melainkan rekan timnya sendiri, yaitu Enea Bastianini ini. Ini gokil sekali. Satu musim, dua musim, semuanya hampir dipegang sama duo Pramac. Apakah di musim ini bakal kejadian lagi? Atau mungkin ada secerca harapan dari Asep untuk bisa membawa Honda merebut titel juara dunia. Dan sekarang masuki lap keempat di Misano Sprint Race. Oke, agak melebar, kembali ke racing line. Dan sekarang belum ada perubahan posisi sama sekali dan kita nggak bisa menyusul Tony Arbolino sepertinya hingga sekarang ini karena gap dengan Tony semakin menjauh. Sekarang aja udah 2 detik lebih gap kita sama si Tony Arbolino. Gue kira bakal bisa bagus kalau pakai kompon double soft di sprint, tahu-taunya kita nggak bisa nih musuh mereka. Bahkan sekarang pun lap time kita mentok di angka 1.32 saja cuy, itu jauh sekali. Oke, tikungan akhir pin, tikungan ke-8. Jorge Martin di antara ke-9 pembalap paling depan, hanya 2 orang saja nih yang diberikan sebuah peringatan dari MotoGP Steward. Lagi-lagi karena melintasi atau menginjak area hijau alias track limit. Tapi tenang saja, kita nggak sampai dihukum long lap penalti. Dan hari ini lagi-lagi Luca Marini dikasih LLP cuy. Mungkin dia ngekeresin Jack Miller tadi sehingga ya itulah hukuman yang akan diterima sama Luca Marini. Nah, sekarang guys, last sector di tikungan 12 ternyata hingga sekarang kita nggak bisa, kita stagnan di posisi ke-7 saja tanpa ada peningkatan performa, peningkatan posisi. Justru malah kita finish di posisi yang di bawah dari start kita tadi cuy. Dan oke lah, Misano GP Sprint sudah selesai. Cukup mengecewakan tapi ya udah namanya pasti bakal ada hal yang tidak kita duga akan terjadi. Yang jelas di race utamanya kita bakal coba lebih beringas lagi agar bisa merebut podium dari Ducati. Ini BTW antara pembalap 1 hingga nomor ke-6 ini semuanya pakai Ducati. Cuman kita doang yang pakai Honda, bahkan di belakang kita full Aprilia cuy. Oke lah, langsung saja kita menuju ke sesi main race event untuk Misano Grand Prix. Let's go. Morning and welcome to the Misano Grand Prix. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. Oke guys, tiba lagi kita di starting grid untuk main race event Misano Circuit. Jorge Martin masih start dari pole position. Sementara itu, kita juga masih sama start ke-6. Di sprint tadi kita gagal mempertahankan posisi start kita dengan finish di posisi ke-7. Apakah di main race kali ini bakal ada peningkatan atau improvisasi dari si Asep Suraset? Kalau kita langsung aja kita mulai main race event Misano GP. Oke semua, inilah dia sesi race kelas MotoGP round ke-14 Misano Grand Prix. It's on the way. Oke guys, menuju first corner. Kita akan segera mencoba mengovertaking satu rider dan sekarang kita overtaking Miguel dan Vinales hingga sekarang di turn kedua. Akhirnya Suraset berhasil masuk di tempat ke-8. Oke, nyaris kita crash akibat wobble tadi. Dan sekarang sepertinya Tony kita overtake, kita block pass. Luar biasa akhirnya dan Vinales kita overtaking. Oke, seperti melebar yakni Marco Bezzecchi cukup melebar tadi hingga sekarang Marcus kita overtake di inside line dan Fabio Quartararo juga akan segera kita overtaking. Bisakah menuju tikungan ke-8, tikungan hairpin sektor kedua. Oke, perlahan kita block pass, masih side by side dengan Fabio Quartararo. Kemudian di exit corner Fabio masih mencoba melawan hingga sekarang Fabio masuk di sebelah kanan kita dan masih kembali bersandingan. Side by side terjadi. Oke, kemudian exit corner menuju tikungan ke-11 alias high speed corner. Kita akan coba menyusul Fabio Quartararo di sektor ini. Bisakah? Let's see. Oke, langsung kita beli inside line dan kita block pass Fabio Quartararo.
Asal akhirnya masuk di posisi keempat setelah menyusul Fabio Quartararo. Oke, hati-hati. Stay in the line. Kemudian last sector, tikungan ke-15. AC berhasil masuk di posisi keempat, luar biasa. Semoga saja dalam beberapa lap ke depan Surase bisa masuk di posisi ketiga. So far, Marco Bezzecchi menjadi pengisi tempat ketiga dan Jorge Martin masih menjadi yang paling kencang. Dia masih menjadi race leader seperti di balapan sprint tadi. Namun Enea stay di tempat kedua. Oke, kemudian tikungan keempat perlahan masuk. Semakin rapat, semakin sempit. Here we go guys, come on. Tikungan kelima, tikungan keenam. Stay gear 3 dan waktunya exit corner menuju tikungan ke-8. Bersiap-siap. Kita mencoba lane braking lagi dan akhirnya kita bisa memangkas gap dengan Marco Bezzecchi dengan sekarang tinggal 0,2 saja. Tapi apakah di lap kedua ini Surase bisa menyelesaikan tugasnya untuk masuk di podium dan berfokus untuk menyusul Enea Bastian ini. Kemudian lurusan lagi sektor ketiga, backslide. Entry corner, tikungan ke-11, oke. Masih G5 dan nyaris saja menyentuh area hijau atau area track limit. Untung masih aman, tidak sampai kita lewatin. Oke, hairpin corner, tikungan ke-14 dan sekarang menuju tikungan ke-15. Fokus Q fighting, last sector. Menuju last corner. Kita mencoba lane braking lagi dan oke, nggak ngelebar, bagus sekali dapat apexnya. Kemudian RAD on. Lap ke Masuki dan sekarang lap ketiga guys. Come on. First corner. Perlahan masuk. Oke, tikungan kedua dan akhirnya Marco Bezzecchi semakin rapat. Bahkan sekarang Jorge Martin pun juga semakin rapat, luar biasa. Menuju tikungan keempat. Kita lane braking lagi dan sekarang waktunya Surase menyusul Marco Bezzecchi. Side by side terjadi. Dan sekarang dari inside line Surase masuk mengovertaking dan akhirnya Ducati berhasil diakuisisi oleh Repsol Honda di tikungan ke-8 ini. Tikungan ke-8 Surase berhasil menjadi pengisi podium 3, luar biasa. Dan saya fokus kepada duo Pramac Racing, yakni Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini. Luar biasa, akhirnya Surase bakal menjadi pembalap tercepat di lap sebelumnya dengan lap time 1 menit 31,335 detik. Luar biasa sekali, akhirnya Repsol Honda membuktikan diri. Namun sekarang Enea Bastian ini mendapatkan sebuah peringatan untuk pertama kalinya bersama Ducati Pramac di Misano Grand Prix. Kalau kita ingat musim lalu guys ya, ini ada sempat kejadian yang mana Jorge Martin di musim lalu dia crash di bagian ini nih, di tikungan ke-15 jelang ke tikungan ke-16. Itu crashnya juga cukup cukup konyol karena crashnya si Jorge Martin gara-gara dia kepleset di curb dan dia bablas ke area gravel sehingga motornya si Jorge Martin tidak memiliki grip ban yang bagus sehingga dia high side dan crash. Bahkan dia sampai terpental. Nah, disitulah kenapa poin kita sama si Martin bisa kepangkas banget waktu di musim lalu bersama Yamaha cuy. Kayak nggak nyangka aja sih. Oke, sekarang kembali ke racing line. Dua riders sudah out of the race. Da Costa dan juga Jack Miller. Ini kalau nggak salah Costa sama Miller crashnya di lap pertama tadi sehabis start dimulai. Pokoknya antara tikungan 1, 2 sama ketiga mereka berdua crash bersama-sama. Tapi so far so good, tidak ada yang diberikan sebuah hukuman. Jadi nggak ada long lap penalty bagi mereka berdua atau mungkin bagi para pembalap lainnya yang ikut diinvestigasi. Atau mungkin Costa sama Jack Miller crashnya sama-sama cuy. Oke, sekarang entry corner, tikungan ke-13, tikungan ke-14, perlahan masuk. Nah ini kalau dipikir-pikir juga, ini di mapsnya bisa kalian lihat hanya ada 5 pembalap saja yang memisahkan dirinya dengan rombongan pembalap barisan belakang. Ada Jorge Martin, Enea, Marco Bezzecchi sama Fabio Quartararo.
Sedangkan Marquez Tony menjadi pimpinan rombongan pembalap di belakang. Ini bisa kita sebut kita lah yang paling berkuasa di sini. Tim Mercedes paling berkuasa. Astaga, agak mistake. Kemudian tikungan ketiga. Ya ampun. Ya, wobble banget cuy. Ini motornya parah wobble sehingga kita crash. Dan untung aja ini gapnya karena saking jauhnya. Akhirnya Asep masih bisa selamat di posisi kelima. Oke. Astaga, kita ngebuang peluang. Aduh, peluang emas kita sia-siakan cuy. Kita udah masuk di podium 3. Aduh, gara-gara kita terlalu egois dengan cukup melaksanakan gas full tadi sehingga motornya wobble parah. Dan ketika kita masuk di tikungan ketiga itu posisi motor belum stabil, belum jinak, dan ya udah ban depan lock up. Ban depan kehilangan grip dan crash. Dan sekarang mau nggak mau kita harus merelakan tempat ketiga kepada Marco Bezzecchi. Harusnya mungkin kalau kita cukup sabar tadi, cukup dewasa, mungkin saja kita masih bisa di tempat ketiga. Tapi apalah daya, semua udah terjadi. Mau nggak mau kita harus membiasakan dulu hasil seperti ini di Misano GP. Dan ya kita gagal masuk di podium lagi dan lagi. Jadi selama kita balap di Aragon kemarin, mulai dari balapan sprint, main race event di Aragon kemarin, kemudian berlanjut di Misano GP saat ini, bahkan sprint dan juga main race semua sama-sama tidak ada hasil yang maksimal. Kita gagal podium. Aduh, ini kayaknya ujian berat bagi Honda yang semula kita udah bisa ngepangkas selisih poin dengan ini ya menjadi belasan poin. Sekarang dengan performa yang tidak sebegitu menjanjikan dari Honda, kita ya udah gap poinnya ngejauh lagi. Dan sekarang memiliki jarak 43 poin. Gimana ya, gue tuh kayak susah-susah gampang ngebawa Honda karena ya ini motor yang kita kembangin dari nol di musim ini. Dan hingga sekarang gue belum ngecek sama sekali kira-kira itu tempatnya Repsol Honda sekarang udah di posisi keberapa setelah 14 balapan hingga sekarang di Misano GP. Karena biasanya di sini ada tuh untuk tabel perbandingan tim atau tabel perbandingan performa tim yang berlaga di MotoGP. Kalau nggak salah Honda kemarin di urutan paling bawah. Nah sekarang ini gue belum ngecek nih kira-kira Honda udah di posisi keberapa. Udah di posisi pertengahan kah atau masih di posisi paling bawah? Nanti ya besok di next race gue bakal tampilin yang menjelang seri India atau di sirkuit Bud. Tapi guys, meskipun kita hari ini gagal masuk di podium, cuman gue ngerasa kayak cukup senang ya karena ini ada improvisasi lap time. Soalnya kemarin di GP Misano, tepatnya di balapan sprint, itu kan lap time kita tidak sampai nembus di waktu 1 menit 31 detik. Padahal dengan kompon ban yang sama, karena sekarang ini pun kita menggunakan kompon double soft, jadi depan belakang pakai soft juga. Dan bisa gue bilang ini sebuah improvisasi untuk Asep dengan Repsol Honda. Oke, di klasemen sementara kita memiliki jarak 50 poin dengan Enea Bastian ini. Gila, makin jauh cuy. Makin kesini makin jauh. Kayaknya peluang kita buat Jordo di musim ini kayaknya bakal kita tunda nih. Kalau bisa sih ya, atas izin kalian mungkin gue bakal coba ngelanjutin perjuangan sama Honda untuk musim kedua atau di musim selanjutnya. Udah apa ya, kayak gregetan aja, kita udah 2 musim nih pakai pabrikan Jepang, nggak pernah ada yang beres. Kalau sama Yamaha kemarin ya cukup stabil performanya, meskipun top speed kita kalah dari Ducati sama kalah juga dari pabrikan lainnya. Tapi di tikungan ya lumayan banget cuy, karena untuk masalah kestabilan motor, Yamaha gue bilang ya benar-benar perfect banget. Meskipun top speednya lemot banget, tapi ya namanya pabriknya pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Nah sekarang ini kita sama Honda masih mencoba terus beradaptasi sembari ngembangin motornya dikit-dikit, nggak banyak tapi udah ada sedikit perubahan. Yang mana lu kemarin sempat start kedua di Silverstone Grand Prix, itu luar biasa banget. Nah semoga aja nih ya bisa kita kembali lagi bersama Honda di next season. Semoga aja performanya lebih epic lagi. Yang penting kalian semua banyak yang ngedukung. Pokoknya apa sih yang enggak, kalau misalkan kalian semua pada ngedukung untuk si Asep terus bersama Honda di musim depan. Oke, akhirnya Misano Grand Prix sudah usai.
Sayang sekali hari ini Asep gagal masuk di podium dan merelakan podium juga kepada Marco Bezzecchi dari Ducati Factory. Tapi ya bagusnya kita ada improvisasi dengan memiliki lap time paling kenceng nih di balapan kali ini. Ya meskipun gagal podium. Oke, Acosta Miller NC not complete alias out of the race akibat crash yang cukup parah. Jadi Acosta Miller terpaksa keluar dari balapan Misano Grand Prix. Oke, lanjut di klasemen. Sekarang ini poin kita kan makin jauh, 50 poin dengan Enea Bastianini ini. Jorge Martin masih di tempat ketiga dan cuma 2 rider saja di Misano Grand Prix yang memiliki poin di angka 300-an. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan besok kita bakal kembali lanjut balapan di seri Indy ya, tepatnya di Booth Circuit. Semoga aja Honda bisa naik podium lagi ya, semoga saja. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.